semuanya yang saya hormati, tentunya hal yang memang sering kita dengar yakni tentang hal Ar-Rahman. Sehingga sampailah kesimpulan tentang Ar-Rahman secara pemaknaan tafsir yang sudah kita pahami, yakni berkenaan dengan nikmat besar, nikmat panjang. Dalam hal ini berupa canangan bagi kita, yakni sebagai manusia sudah dihadirkannya yaitu Ar-Rahman. Juga sampai kepada untuk diri kita sebagai manusia agar dipergunakan itu Ar-Rahman, sehingga menjadi sosok dalam hal diri kenikmatan yakni dari dunia sampai akhirat. Namun dalam hal ini sejauh manakah kita memaknai perihal ayat-ayatnya, perihal dalil-dalilnya? Karena hal tersebut dalam hal ini sangatlah penting untuk kita secara bersama-sama untuk mengkajinya, yakni siapakah Ar-Rahman, hingga selanjutnya yang apa sih Ar-Rahman atau yang bagaimana sih Ar-Rahman. Kita awali pemaknaan siapa Ar-Rahman. Ya, bisa kita awali Quran surat Al-Furqan ayat 60, dikatakan wa idza qila lahumus judu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni sujudlah kamu sekalian kepada Ar-Rahman. Nah, diperintahkan sujudlah kalian semua kepada Ar-Rahman. Lantas mereka semuanya menjawab, ya, siapa Ar-Rahman itu? Ya. Kemudian mereka juga meneruskan dalam hal ini perkataannya, apakah kami akan bersujud kepada Tuhan yang kamu perintah kami bersujud kepadanya? Ya. Dan yang terjadi bahwa perintah sujud tersebut menambah mereka jauh dari keimanan. Dimaknai jauh dari keimanan ini menggunakan kata nufuro, ya, atau nufuron. Berarti ini mereka menjauhnya itu secara satu persatu. Kleos gitu loh. Kleos, enggak guruduk pergi, ya, enggak kabur bareng-bareng, enggak, tapi satu-satu. Gitu loh. Nufuro atau nufuron. Pemaknaannya dalam hal ini secara riwayat ini mengacu kepada kaum jahiliyah pada masa itu, khususnya adalah dimaknai dengan kaum musyrikin Mekah. Mereka kenal terhadap Allah, kenal, ya. Mereka juga kenal terhadap Rob, kenal, tapi mereka tidak menyembah, ya, tidak menyembah. Yang mereka sembah adalah justru berhala, yang dimaknai itu adalah sebagai Robnya mereka, juga sebagai Tuhannya mereka atau Allahnya mereka konon katanya. Ketika datang dalam hal ini adalah instruksi tentang hal bersujud kepada Ar-Rahman, mereka kebingungan. Kemarin ngomong agar ninggalin berhala, nyembahnya Allah, agar nyembahnya Rabbul Alamin, ya, agar nyembahnya ilahukum ilahu wahid. Lah sekarang Ar-Rahman, lah siapa Ar-Rahman? Sebab dimaknai juga secara lisanul Arab, konon katanya tidak mengenal Ar-Rahman. Yang mereka kenal adalah Ar-Rahim, karena kebiasaan mereka dalam hal bersiraturahim. Ini apa bersiraturahman? Ya. Nah, dalam hal ini mereka mempertanyakan hal tersebut. Kita bisa ambil pemaknaan secara satu persatu dalam hal Ar-Rahman. Kita ambil hal yang pertama, Quran surat Yasin, ya, ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya pemberi peringatan, ya, yaitu kepada orang-orang yang mau mengikuti si itu peringatan, dan orang yang takut kepada Ar-Rahman. Nih, ya. Jadi si pemberi peringatan tugasnya adalah memberikan peringatan itu pun kepada orang yang mau mengikuti si itu peringatan, sekaligus si pembawa peringatan, yaitu para nabi, para rasul, dan mereka yang takut kepada Ar-Rahman, ya. Wa khasyar rahmanu bil ghaib. Nah, jadi mereka yang takut kepada Ar-Rahman, ya, walaupun senyatanya dia tidak
melihatnya. Nah ini ya. Sehingga dimaknai berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Nah, yang dikenal oleh bangsa pada masa itu bahwa yang namanya Tuhan mengewujud. Kalau patung jelas patungnya, ya, kalau simbol jelas simbolnya, ya, kalaupun ibaratnya gambar ya jelas gambarnya. Loh ini kok mana bentuknya? Ya bil goib, tidak nampak, ya. Dimaknai dalam hal ini keunikan tersendiri yang perlu memang kita ulas kembali dalam hal perihal Tuhannya umat Islam. Ya, berbeda jauh dengan Tuhannya umat yang lain atau dengan agama yang lain. Di mana agama yang lain bertuhannya nampak, bisa terlihat, bisa dirasakan, bahkan bisa dipegang. Ya, bahkan Tuhannya bisa ditolong. Kan begitu? Ya, ketika terjadi banjir, Tuhannya kebanjiran, digotong. Bisi palit, nah, ya dipindah. Gempa bumi jatuh, tulungin, dibangunin Tuhannya. Ya, nah itu. Nah, sedangkan umat Islam dalam hal ini adalah bil goib, ya bukan goib, bil goib. Awas nih, rata-rata main cepat aja. Ya Tuhannya umat Islam itu goib, enak aja, bil goib. Ya, itu pun bagi kita. Ya, bagi Allah nggak ada yang goib. Surga, neraka, masa lalu, masa depan nggak ada yang goib, bagi Allah nyata, benar. Kegoiban itu terjadi pada kita karena kita tidak bisa menembus masa lalu, tidak bisa menembus masa depan. Ya semua itu kuasa kuasa Allah. Tapi apakah ketidaktahuan tersebut Allah membiarkan? Tidak kan? Ya salah satu kejadian besar Rasulullah Muhammad dipertemukan dengan zaman-zaman terdahulu. Benar, zamannya Nabi Adam, Isa, Yahya, sampai kepada Idris, sampai kepada Yusuf, sampai kepada Harun, sampai kepada Musa, sampai kepada Ibrahim. Perjalanan Isra. Benar, diperlihatkan. Langsung kepada zamannya diperlihatkan. Sampai kepada dinaikkan Mi'raj, yaitu sampai kepada Sidratil Muntaha yang ada di arasi langit ketujuh di sana. Diperlihatkan masa depan, gambaran neraka, gambaran surga. Ingat loh, gambaran. Ya, sebab surga neraka belum dibuka, belum ada penghuninya. Ya, gambarannya bahwa di situ ada penghuninya, sedemikian rupa kejadiannya, di surga bagaimana, di neraka bagaimana. Ya, dibukakan masa depan. Diketahui oleh Rasulullah Muhammad melalui kersa kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dipandu, dipimpin oleh Jibril alaihi salam. Kenapa dipimpin oleh Jibril? Kan itu pertanyaannya. Ya, karena jelas secara lafadznya juga mengisyaratkan subhanalladzi asro. Asro itu berpindah tempat. Bukan sekedar perjalanan, bukan hanya jalan-jalan, bukan mengembara. Ya, bukan apalagi bukan mengembara, bukan piknik, bukan segala macam. Ya, tapi memang pindah tempat selayaknya mereka kaum Bani Israel yang gemar berpindah tempat. Nomaden, nggak punya tempat, nggak punya wilayah mereka, nggak punya negeri untuk diduduki, ditinggali secara lama oleh mereka, selalu berpindah. Ya, dan perpindahannya itu tidak semaunya sendiri, pasti ada nabi yang memimpin, pasti ada rasul yang memimpin, pasti ada pemimpin yang memimpin kaum. Benar, Ustaz? Betul. Nah makanya pemaknaan Isra juga subhanalladzi asro wa Nabi Rasulullah Muhammad telah diperjalankan, ya, dan itu pun atas panduan Jibril alaihi salam. Paham ya sampai situ? Jadi bil goib dalam hal ini dimaknai itulah pemaknaan awal dari Ar-Rahman. Kemudian bisa kita maknai selanjutnya yaitu tentang hal Quran surat Maryam di sini. Dimaknai kita ambil ayat yang ke-58. Ya. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimma hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimma hadaina wastabayyana. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Siapa mereka itu? Dikatakan yaitu para nabi dari keturunan Adam alaihis salam, ya, tidak dari keturunan jin. Ya, dari keturunan Adam alaihi salam. Dan dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh. Di situ ada Sam'un yang nanti bergenerasi kepada Soleh, Hud, Ibrahim dan seterusnya. Ya, kemudian dimaknai yaitu keturunan zuriat Ibrahim dan juga Israel. Dari zuriat Ibrahim ada Ismail. Ya, Ismail nanti akan berzuriat yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, termasuk juga Israel. Ya, dari kaum Bani Israel banyak terdapat nabi dan rasul. Dan juga dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih mereka di antara mereka. Ya, jadi untuk kategori kita yang bagaimana? Kita nabi keturunan Adam. Bukan ya. Keturunan Adam sih iya. Ya Bani Adam. Ya, bukan minan nabiyina zuriati Adam. Ya, tapi keturunan Adam. Nggak tahu kita ada silsilah kenabian nggak ke atasnya. Apa nyangkolnya di Abu Lahab? Sama Abu Jahal mungkin nyangkolnya. Apa di Fir'aun mungkin? Dari anak tirinya mungkin. Ya, nah kita nggak tahu kan? Apakah kita dari keturunan Nuh? Ya, insya Allah. Apakah kita dari keturunan Ibrahim dan juga Israel? Ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada semuanya. Tapi Allah juga mencanangkan dalam hal ini, yaitu bagi orang-orang yang telah kami berikan petunjuk. Letaknya petunjuk ada di Al-Quran. Dan juga dimaknai yaitu orang yang telah kami pilih. Ya, menjadi pilihan. Ya, menjadi pilihan. Dalam hal menjadi pilihan berarti harus adanya apa? Sebutlah penyeleksian, kan begitu. Sampai kepada dimaknai sebuah pesantren. Lulusan pesantren tidak semuanya menjadi ustadz. Kan begitu. Tapi ada orang-orang yang memang pilihan dia jadi sang ustadz untuk masyarakat, kan begitu. Dan itu pun tidak semuanya. Kadang ada yang memang tersohor banget, ada yang tidak. Jadi hanya orang-orang pilihan lah ya yang bisa untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Lantas bagaimana persiapan kita? Apakah nunggu dipilih? Apa memang kita siap ikut pemilihan? Untuk mengikuti pemilihan berarti kita seleksi. Ya, maka persiapkan. Iya, persiapkan. Ya. Dan apabila dibacakan dalam hal ini adalah iza tutla alaihim ayatul rahman kharu sujuda wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya Ar-Rahman kepada mereka, maka yang terjadi mereka tersungkur, ya, yaitu dengan bersujud dan sambil mereka meneteskan air mata atau menangis. Jadi yang diperbuat, yang terjadi, mereka para nabi dari keturunan Adam, termasuk yang diangkut bersama Nabi Nuh, termasuk juga adalah mereka keturunan Ibrahim, mereka keturunan Israel, termasuk juga mereka yang mendapat petunjuk dan mereka orang-orang pilihan. Ketika dibacakan ayatul Rahman, mereka langsung menyujudkan dirinya, sujud kepada kersa kuasa Allah dan mereka menangis. Kenapa menangis? Sujud aja, ini menangis. Ya kan? Ya kalau untuk kita kan ya Romo ya, sujudnya nangisnya kan wajar karena nggak ngerti ayatnya, Arabnya susah. Jadi nangis. Ya, ini keturunan zuriat Adam Nabi, ya kan? Berarti ini berkaitan dengan hal ketakjuban, dengan hal keistimewaan, ya, dengan hal keluar biasaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Kemudian kita lanjutkan pemaknaan ayat yang ke-59 Quran surat Maryam. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adza'us sholata wattaba'us sahawat. Ya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka, yaitu generasi yang jelek. Ya. Yaitu generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, menyia-nyiakan sholat, disia-siakan, ya, diacukan, disepelekan, ya, tidak diindahkan,
Kemudian dan senantiasa mereka itu mempertuhankan syahwatnya. Jadi hawa nafsunya, syahwat di sini jamak. Ya kalau syahwat berarti nafsu. Kalau syahwat identik diterjemahkan yaitu hawa nafsu atau segala keinginan. Ya. Bisa dimaknai juga dengan syahwat itu berarti keinginan yang melonjak atau yang kekeh. Ya, keinginan yang kudu harus rada maksa, syahwat. Kemudian yang terjadi bahwa fasaufa yalqauna ghayya, ya, bahwa mereka kelak akan menemui kesesatan. Jadi setelah adanya ya di atas kita itu generasi tua, kan di atas kita generasi tua. Mereka sebutlah beriman, bertakwa dan beramal soleh. Alhamdulillah. Digariskan di Al-Quran, kemudian datang suatu zaman, suatu masa di mana generasinya generasi jelek. Ya, generasi jelek. Bahwa mereka perbuatannya yaitu menyia-nyiakan sholat. Ya, menyia-nyiakan sholat. Tuh. Di sini dimaknai kalimatnya secara langsung dalam hal pemaknaan sholat. Ya, yakni ado'us sholata, tidak dikatakan ado'u qiyamus sholah, gitu tuh. Ya, tidak ada kata akimnya. Ya, tidak ada kata qiyamulnya. Ya. Jadi ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan hal sholat secara lahir. Berarti ini berkaitan dengan hal batin juga, dimaknai nakirah ma'rifat. Jadi bukan masalah nakirahnya saja, bukan masalah jungkruknya sholat, bukan masalah gerakan sholat. Tapi ini sudah berkaitan dengan hal perbuatan dari gerakan sholat, termasuk perbuatan dari bacaan itu sholat. Juga dalam hal pemaknaannya, yaitu tentang hal ketawaduan kita, kehuduan kita, dan kehusuan kita. Yang semula dilatih dalam hal sholat nakirah, diterjemahkan, diaplikasikan dalam sholat ma'rifat. Ya. Sehingga pemaknaannya secara sholat dalam hal ini bisa kita ambil Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kenapa tasnaun tidak takmalun? Ya kan? Wallahu ya'lamu ma tasnaun diartikan dengan bahwa Allah mengetahui segala yang engkau lakukan, segala yang engkau perbuat. Tapi ini tasnaun, tidak takmalun. Ya, ini berarti bukan hanya sekedar perbuatan, tapi ini sudah mencetak suatu hasil perbuatan. Ya, jadi perbuatanmu berikut dengan hasil dari si itu perbuatan. Gitu loh. Jika bikin bom ya jadi bom benar gitu loh. Diledakkan ya benar bom suaranya gitu loh. Dom. Ya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan dari mulai awal sampai akhir. Ya, sampai efek-efek segala macam. Yang bikinnya udah mati penerusnya. Ya, dari penemuan itu akhirnya untuk dijadikan pemusnah massal ya sebagai senjata pemusnah yang luar biasa gitu kan. Nah, ini akan dituntut terus. Ya. Kalau kata medsos mungkin dosa jariyah apa gimana itu? Ya, orangnya udah meninggal tapi dosanya masih terus-terusan. Ya karena yang ditinggalkan kejelekan. Dalam hal ini pemaknaannya para putra semuanya yaitu bacalah olehmu yaitu tentang hal kitab yaitu yang sudah diwahyukan kepadamu. Ya, jadi fokus kepada segala sesuatu yang sudah diwahyukan itulah yang berhak untuk diutlukan, ditilawahkan atau disampaikan. Kita memerintahkan kepada santri kita untuk zakat, infak, sedekah, berbuat baik, beramal soleh. Kita alhamdulillah sudah menerima itu wahyu dan kita sudah menjalankan itu wahyu. Ya. Sebab banyak yang hanya baru hafalan secara ayatnya saja, ngerti secara ayatnya saja, belum memperbuat, keburu disampaikan. Ya, keburu nasihatin orang, keburu untuk ngajak orang, padahal dia sendiri belum
pernah melakukan. Nah, ini yang seharusnya menjadi nikmat besar jadi laknat besar nantinya. Ya, karena orang lain selamat, dianya enggak selamat. Ya. Dalam hal pemaknaan wa aqimus sholat, maka dirikanlah, dalam hal ini sholat, dan dirikanlah sholat. Dimaknai sholat itu adalah untuk mendirikan, yaitu tentang hal kewahyuan yang sudah ada pada diri. Ya, caranya menyampaikan. Jadi dalam hal kategori ya menyampaikan ayat pun itu merupakan bagian daripada aqimis sholat, bagian daripada mendirikan sholat. Kok bisa? Kan begitu pertanyaannya, kok bisa? Ya, secara lumrah saja. Ya, secara lumrah saja. Pak Romo orang Islam dong. Bisa baca Quran? Enggak, loh kan? Ya, kok orang Islam nggak sholat? Ya nggak apa-apa sih. Nah kan? Ya, jadi ini berkaitan. Jadi dalam hal apa yang diakimkan, ya yaitu berkenaan dengan hal keagamaan yang diikrarkan melalui dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu tegakkan. Menegakkan itu semua dimaknai dengan sholat. Ya, dirikan sholat, dirikan syahadat. Termasuk juga dalam hal mendirikan apa-apa yang sudah menjadi kitaban bagi diri. Ya, kitaban bagi diri berarti ketentuan, kepastian yang sudah ada pada diri. Allah menyatakan, sebutlah berkurban itu wajib bagi yang mampu. Lah kita mampu. Ya, itu kan baru sebatas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ya, maka angkat menjadi kewajiban diri, sehingga berkurban karena kita orang mampu, maka hukumnya kitalah yang mewajibkan diri untuk berkurban atas perintah Allah. Jadi double pahalanya. Nurut kepada perintah Allah dan melaksanakan perintah itu dengan keikhlasan, dengan keniatan diri, bahwa itu adalah beban diri. Nah, dimaknai beban itulah yang dimaknai dengan alas soli atau alas sholat. Ya, jadi beban. Kemudian pemaknaan dalam hal inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu adalah menahan atau mencegah, yaitu perbuatan fahisha wal munkar, ya, atau keji dan mungkar. Ini kemampuannya hanya menahan, mencegah. Coba kaitkan tadi dengan Maryam 59. Generasi yang jelek yang menyia-nyiakan sholat, berarti mereka menyia-nyiakan pencegahan keji dan mungkar. Keji dan mungkarnya saja mereka tidak cegah, maka yang terjadi kekejian dan kemungkaran merajalela, bukan lele, saja lele nantinya, ya, merajalela, ya nggak pakai nur lela, ya, ya merajalela, tuh, karena pencegahannya tidak ada. Ibaratnya disuruh mencegah, malah segala macam, terlanjur sakit mengobati, sibuk kan jadinya. Ya, makanya biasakan belajar atau membudayakan lebih baik mencegah daripada mengobati, kan begitu. Ya, sering puyeng gara-gara kurang ngopinya, ya rajin, itu maksudnya. Mencegah puyeng, oleng. Iya. Dan yang pasti kaitannya bahwa mereka menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan yaitu hawa nafsu atau syahwatnya. Yaitulah karena pencegahannya tidak ada, maka yang terjadi kebablasan semuanya tentang hal keji dan mungkar, jadi nyata kekejian dan kemungkaran. Ya. Kemudian pemaknaannya waladzikrullahi akbar. Lah caranya yaitu dengan senantiasa menzikirkan atau mengingat Allah secara akbar, besar, secara sering, secara agung, ya, dalam hal perbuatan apa saja. Kan begitu? Masuk ke rumah saudara, nggak ada orangnya nih, ada HP di meja, kan begitu? Karena kita zikrullahi akbar, aduh, walaupun kita punya pangabutuh banyak, nggak punya duit, kalau mencuri karena kita udah mendahului dengan zikrullahi akbar, yang terjadi mau teh, ya nggak jadi nyolong
nggak jadi ngembat barang punya saudara, apalagi punya tetangga. Ya, barang jangan ngembat tetangga, jangan. Ya, barangnya aja nggak boleh, apalagi tetangganya yang diembat, jangan. Ya, awas nih. Ya, Romo. Tetangganya ada kandang kambing. Jangan diembat juga, jangan. Ya, apalagi kandangnya kambingnya jangan. Rumputnya kambing, rumputnya tetangga diembat. Ya. Nah itu, ya. Diketahui semua perbuatanmu dari mulai titik 0%, 30%, 50%, sampai kepada 100%. Diketahui semua, yaitu dimaknai dengan wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kemudian dalam hal tersebut secara pencegahan dimaknai bahwa inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ya, pencegahan mah nggak harus sering-sering, tapi yang rajin, yang rutin. Sholat juga sama. Benar, zuhur ya waktunya dari dulu sampai sekarang tetap zuhur waktunya, rokaat yang masih tetap segala macam, maghrib ya tetap, benar, waktunya rokaatnya nggak pernah berubah kan? Ya sering-sering maksudnya kan, maksudnya harus sering dilakukan secara tiap hari, dari hari ke hari. Sholat maghrib ke sholat Jumat seminggu sepisan, kan repot. Ya. Kalau sholat Jumat seminggu sekali nggak apa-apa. Malas-malasan saya mah malas sholat Jumatnya seminggu sekali aja. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau maghrib subuh seminggu sekali, waduh, kayak sonetan nantinya, terlalu nyanyiannya. Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya di ayat yang ke-60, ilamang taba wa amana amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wala yudlamuna saya. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mereka beramal soleh, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak dianiaya sedikit pun, tidak ada kerugian sedikit pun. Ya, ini pemaknaannya kita mengenal silsilah orang-orang tua kita, orang-orang yang soleh. Ya, lantas kita ngecek diri, diri ini termasuk generasi baik apa generasi jelek. Kalau generasi jelek ada cirinya, yaitu menyia-nyiakan dalam hal mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi membiarkan kekejian kemungkaran. Ya, jangankan orang lain, diri pun membiarkan. Berarti Anda jelas jelek banget. Ya, ada kalanya diri tidak keji tidak mungkar, mampu mencegah. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain, kenapa Anda membiarkan? Tidak mencegah mereka kekejian mereka dan kemungkaran mereka. Itu sama halnya Anda juga generasi yang buruk. Jika Anda mengenal diri Anda generasi yang buruk, maka segerakan, yaitu dengan bertaubat, beriman, kemudian beramal soleh. Ya, begitu caranya. Ini kehidupan alam dunia. Ya, disebut benar terus, emang kita malaikat kan begitu. Disebut salah mulu, emang kita setan, demit perkayangan. Lah kita kan manusia, ya, makhluk yang imbang. Yang bisa kadang bener-bener banget, yang kadang salahnya sampai kesetanan banget. Ya, tidak masalah. Yang penting kita masih ada dalam sadar. Masih ada dalam sadar bahwa ini benar, ini salah. Maka kita masih terkategori orang yang bertakwa. Karena masih ada sadar, masih ada eling, kalau kata ajarannya ono mah eling. Nah, ya. Masih ada eling, sehingga menuntut setelah eling itu, setelah kita tahu kesalahan, maka mentaubatkan diri kita. Yang selanjutnya adalah menuntut diri agar beriman sampai kepada beramal soleh. Maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun, tidak dirugikan. Dosa-dosamu kemarin tetap dihitung. Ya, pahalamu sekarang ya tetap diperhitungkan, nggak ada yang dirugikan. Dulu yang pernah engkau pernah engkau ingkari, pernah engkau durhakai, pernah engkau syiriki, taruhlah kan begitu, engkau pernah mendosai gitu kan, masa lalu. Ya, apa hanya karena bertobat terus nantinya hilang semua dosa? Kagak, semua tercatat semuanya, ada pembalasan dan perhitungannya. Ya, sampai batas hari ini Anda kedepannya benar, ya, soleh, beriman, segala macamnya, ada penghitungannya. Ya, nanti dihisaban hitungannya. Ya, siap penerima hisaban di sana. Untuk mau nggak mau, ya, cuma permasalahannya kalau menurut saya jangan lama-lama hisabnya tuh. Jadi dosanya udah jangan banyak-banyak.
Kasihan orang yang lain udah masuk surga masih dihisab, lama banget. Iya, nanti di WA grupnya bro, lama banget bro, kan begitu. OTW pakai motor miring gitu tuh, wah nggak nyampe. Kita udah di surga nih, udah lagi ngopi kan begitu. Ya iya makanya, ya jangan kebanyakan, ya jangan kebanyakan hisab. Iya, iya, OTW sendirian, nggak bareng istri aja. Ya nggak masalah itu mah. Ada lagi yang lucu lagi. Tak lihat Pak Alek, Pak Hotman berangkat dewekan itu loh. Ini kok bahasa Jawa. Bahasa Jawa ini. Dewekan. OTW dewekan itu. Iya. Iya. Nyimak WA juga seru juga dalam hati. Iya. Kemudian dalam hal ini pemaknaan di ayat yang ke-61 ya. Jannati adnillati wa'adar rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Yaitu surga tersebut, surga yang tidak pernah ada kerugian, tidak pernah ada yang teraniaya, segala macam semuanya imbang, dimaknai yaitu surga Aden atau Aden ya. Yaitu surga Wa'dar Rahman yang sudah dijanjikan oleh Ar-Rahman. Loh, bukan Wa'dallah, tapi Wa'dar Rahman yang menjanjikan Ar-Rahman. Ya. Yaitu kepada hamba-hambanya. Wa'dar Rahmanu ibadahu bil ghaib. Yaitu yang dijanjikan oleh Ar-Rahman kepada hamba-hambanya, berarti hambanya Ar-Rahman atau ibadir Rahman ya bil ghaib, yaitu bahwa Ar-Rahmannya bil ghaib, yang diperjanjikannya masih bil ghaib. Ya kan mending keruan kita ngasih iming-iming ke bocah kan begitu. Bener Pak Sarip? Kalau berprestasi ntar kasih HP nih kan begitu. Atau misalnya HP-nya nggak ada juga mau HP apa? HP ini kan jelas kan ya, bisa dibayangkan datang ke kotornya ada. Lah ini kan surga. Kudu mati dulu guys, kudu kiamat dulu guys, kan begitu. Ya itu dimaknai bil ghaib, gitu loh. Ya ada tapi nanti urusannya. Ya itulah uniknya kita beragama Islam. Jangan cari tahu yang merintahnya, jangan nyari tahu tentang hal piala hadiahnya. Kan udah nuruti aja, jalanin aja perintahnya. Nanti setelah perintahnya lu jalanin sesuai dengan perintah atasan, dengan tugas pokok yang harus lu laksanakan, nanti ada bonus, ada bayaran, ada pahala segala macamnya. Nanti ya bakal ketemu sama yang memberikan perintah. Kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut riwayat akan bertemu nanti di surga. Alhamdulillah, masuk surga dulu, guys. Baru nanti ketemu sama yang dimaknai Allah Subhanahu wa taala. Mau ketemu Allah, nyatanya nggak masuk surga, mau di neraka. Ketemunya di neraka nggak ada WA grup, percuma, baru kebakar udah, meler udah HP-nya. Ya. Jadi dimaknai siapakah dalam hal ini Ar-Rahman, ya bisa dimaknai hal yang pertama yaitu bahwa Ar-Rahman adalah bagian daripada kegoibannya Allah Subhanahu wa taala. Dimaknai juga yang menjanjikan surga, termasuk juga terdapat ayatur Rahman, ayat-ayatnya Ar-Rahman. Yang bagaimana sih ayat-ayatnya Ar-Rahman? Tadi di ayat 58 itu kan, idza tutla alaihim ayatur Rahman. Ya, kemudian mereka sujud dan nangis. Ya, ayatul Rahman ini berkaitan dengan hal tadi ketakjuban. Ya, dikisahkan dalam hal Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Kan begitu. Diperuntukkan untuk manusia. Spesial itukah manusia sampai diberikan alam dunia gitu tuh? Kenapa nggak diberikan ember aja gitu loh? Buat hidup lu gitu loh. Ya kayak ikan cukup ember sama air hidup gitu loh. Lah manusia dikasih ember sama air emang hidup. Spesial banget kan? Ya, bikin tempat tinggal harus rumah gitu loh. Ya kenapa nggak kandang kawat aja gitu hidup gitu loh? Ya,
Iya dah. Tuh, itu ayat sebetulnya menggambarkan betapa Allah memberikan buah-buahan. Ya, satu macam tapi rasanya beda-beda. Yang namanya mangga itu rasanya luar biasa beda-beda. Bener, durian pun sama kulitnya. Rasanya luar biasa beda-beda. Anggur, termasuk juga adalah korma. Binatang pun sama. Benar, itu anugerah sendiri bagi manusia. Keluar biasaan. Ya. Alhamdulillah, sehingga sujud di situ kepada kersa kuasa Allah dan menangisi tentang hal kehinaan diri, ketidakmampuan diri. Untuk hal rezeki saja Allah sampai ngasih sendiri. Benar, melalui kekuasaan dalam hal kerezekian. Siapa? Malaikat Mikail. Tuh. Ya. Urusan nyawa diserahkan ke malaikat juga. Isra, ya kenapa nggak diserahkan aja ke harimau gitu tuh? Ke buaya, udah manusia mati bagiannya buaya aja selesai gitu loh. Ya, harus ada nyabut nyawa juga gitu loh. Padahal juga kalau digigit sama buaya 2 hari juga mati gitu loh. Ya, spesial banget. Jadi ketakjuban. Ya, betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang memang kita terlewatkan sehingga kita sujud dan segala macamnya tersungkur sujud. Dimaknai tersungkur sujud berarti ini tersungkurnya atau sujudnya ini memang karena luar biasa, sebutlah sujud syukur. Gitu loh. Ya gimana sih yang pernah ngerasain sujud syukur gimana? Luar biasa kan? Sesuatu yang diinginkan, yang tidak disangka-sangka, yang diragukan untuk keberhasilannya berhasil. Ya luar biasa, sujud syukur disuruh kita nangis apa ketawa? Yang pernah sujud syukur, saya nanyanya. Ada? Wow, nggak ada. Oh banyak. Apa belum nggak ada? Kalau nggak ada, saya berarti ini belum dapat surprise. Ya, berarti keciri nggak pernah dapat surprise. Mengharapkan yang gede, ternyata jong, teri lagi kecil, sedang lagi nggak dapat. Ya, pengen gede dapatnya gede banget, kayaknya nggak pernah. Buktinya nggak ada sujud syukur. Ada? Satu masa nggak ada? Ini seni rehabilitasi. Ya dasar rehabilitasi ya begitu. Nah, jadi yang berkenaan dengan kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala, ya anugerahnya, fadilahnya yang sudah sampai kepada kita semua, ya yang wajibnya itu adalah menjadi bahan syukuran atau menjadi bahan syukur tersendiri untuk kitanya. Ya, ayatul Rahman berkenaan dengan hal tersebut berkaitan juga dengan hal ayatillah dan ayatul Rabbi. Ya, ayat-ayatnya Allah dan ayatnya Rabb. Ya, dalam kategori uluhiyah. Ya, dalam kategori rububiyah. Ayatul Rahman bisa juga dimaknai tentang hal asma wa sifat. Jadi tauhidnya tauhid uluhiyah kan begitu. Tauhidnya rububiyah dan juga tauhid asma wa sifat. Semua itu ada maknanya. Ada penggunaannya, caranya masing-masing. Kemudian dalam hal pemaknaan selanjutnya bisa kita maknai masih dalam hal bil ghaib, dalam hal ar-Rahman. Kita maknai Quran surat Qaf ayat 32 sampai 34. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Man khosyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbim munib. Udkhuluha bisalam zalika yaumul khulud. Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali bertaubat lagi senantiasa memelihara hafid. Apa yang dipelihara? Aturan-aturannya. Ya. Sekalipun dimaknai memelihara badan, dimaknai memelihara alam, tetap kaitannya dengan aturan-aturannya. Memelihara badan, taruh sebutlah memelihara mata, bagian daripada badan, pelihara mata. Ya, yaitu sesuai dengan perintah-perintahnya atau aturan-aturannya, bahwa mata mah untuk melihat, bukan untuk dicolok, kan begitu. Ya, di mana mata dicolok berarti kita tidak memelihara bagian daripada badan. Ya, berarti kita tidak memelihara aturan main si mata. Yo karena sering main mata jadi colok katanya. Ya, dicolok apa tercolok sih? Ya?
kelilip. Apa terlilip? Lah kok terlilip? Jadi yang dijanjikan jelas ya, yaitu dalam hal urusan siap untuk menerima konsekuensi sebagaimana manusia dijadikan di bumi ini sebagai khalifah dengan segala konsekuensinya. Siap benar, oke siap benar. Gimana Gusti kalau saya salah? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tapi nanti perbaiki diri ya dengan bertobat ya. Siap. Nah itu udah perjanjian. Ya, makanya jangan ragu untuk berbuat. Salah benar itu setelahnya berbuat. Ya, salah wajar karena kita nggak ada bimbingan, karena kita belum berbuat. Kan begitu. Setelah berbuat akhirnya ketahuan salahnya, kan begitu. Agar jangan salah mulu, makanya minta bimbingan. Sesuatu yang terbimbing nggak mungkin salah. Ya, guru semuanya membimbing, ustadz membimbing, Al-Quran pun membimbing. Jadi nggak mungkin ada salah karena kita ada bimbingan dan terbimbing. Ketika kita beragama salah, nah hati-hati nih, pembimbingnya apa kitanya? Ya, sekalipun ustadznya hebat luar biasa, kan begitu. Lah tiba-tiba anak buahnya atau santrinya nggak hebat, buru-buru hebat, buru-buru luar biasa. Ya, yang disalahin siapa? Orang gurunya hebat kok, sementara santrinya nggak hebat. Tuh, berarti dari santrinya sendiri tidak ada keniatan untuk hebat, tidak ada keniatan untuk pinter, tidak ada keniatan untuk maju. Ya tetap sekalipun segalanya berawal dari niat, ya pengen pinter pun ya diniatin oleh diri gitu loh. Bahwa diri ini niat pengen pinter, duduk urusan ustadz nanti bisa dipinterkan sama ustadz, bisa sendiri katanya. Ya, ntar juga dalam hal melihat goib nanti bisa sendiri, bisa sendiri segala macam, belajar. Ya, belajar ada kesungguhan di situ. Bisa nggak bisa kan sudah berbuat. Ya, daripada yang belum diajarin, belajar sendiri, kesurupan 2 bulan. Ya, kesurupan 2 bulan. Nah, jadi konsekuensinya siap dalam hal ini adalah kembali bertobat setelah melaksanakan kesalahan, ya, dan setelah itu adalah memelihara segala aturan-aturan mainnya, kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yaitu orang yang takut kepada Ar-Rahman yang tidak kelihatan. Ya, man khosyar Rahman bil ghaib. Takut kepada Ar-Rahman di mana Ar-Rahman tersebut tidak nampak, ya, dan dia senantiasa datang yaitu dengan qalbim munib, kolbu yang penuh dengan taubat, hati yang senantiasa bertobat, jadi bersih, ya bersih, kolbunya yang ditobatkan, karena kolbu alamatnya nanti masuknya ke fuad, ya. Fuad inilah dalam hal urusan ingatan, ya, dalam hal urusan perasaan, hati terdalam segala macam di fuad. Maka kontrol di pintu terdepannya yaitu kolbu, tobatkan kolbunya senantiasa bertobat di situ. Kenali kesalahan, ya, segera tobatkan, yang baik dari hasil tobat, ya, masukkan ke dalam fuad. Jadi nggak ada istilah dendam, nggak ada istilah sakit hati, nggak ada istilah apa namanya nafsu berkelanjutan atau istilahnya musuh 7 turunan, nggak ada, karena dari kolbunya sudah kolbum munib, apalagi ditambah dengan kolbun salim, luar biasa, kolbumu selamat, hatimu syarat dengan keselamatan, alhamdulillah, ya. Jadi sebenarnya siapa sih takut kepada Ar-Rahman yang tidak kelihatan? Ya, bisa dimaknai dalam hal ini jelas bahwa itu adalah kersa kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan hati yang bertobat segala macam. Kemudian perintahnya masukilah surga itu dengan aman, yaitu itulah hari kekekalan. Ya, yaumul khulud. Hari kekekalan. Siap menerima bertemu di hari kekekalan. Kita sudah memaknainya sebagai likoan, pertemuan besar nanti di akhirat, padang mahsyar, ya. Persiapkan, apakah kita akan mendapatkan suatu hari yang menyenangkan, apa suatu hari yang sukar, apakah hari kekekalan itu di surga apa di neraka, ya itulah penentuan dari sekarang, ya. Di sana Ar-Rahman yang menentukan, tapi di sini
Di alam dunia ada ayatul rahman, jangan diabaikan. Ya, jangan disia-siakan ya dalam hal mencegah perbuatan keji dan mungkarnya. Ya. Dalam hal ini siapa? Ya, masih pertanyaan siapa Rahman? Masih dalam konteks pertanyaan seperti apa tersebut, judul tersebut. Kita bisa maknai kembali kepada Al-Furqan. Ya, ayat 59. 58 berarti tadi 59 ya. 58, 59, 60. Ya, tadi ayat 60, selanjutnya adalah Al-Furqan 58, 59. Oke. Dimaknai di ayat 58, 59 Al-Furqan di sini. Wattawakal alal hayyil ladzi la yamutu wasabi bihamdi wa kafa bihi bi zunubihi ibadihi kabira. Bertawakallah engkau kepada yang hidup kekal lagi yang tidak mati. Ya. Bingung nih, yang hidup kekal dan tidak mati. Ini masih tanya besar ini. Siapa? Allah? Iya. Ruh? Iya, ruh kekal nggak mati. Ya, yang mati mah jasad. Benar. Ya, hukum-hukumnya Allah kekal. Ya, nggak mati. Berlaku di alam dunia, berlaku juga di akhirat. Ya, untuk hal pertanggungjawaban. Berlaku, dibuka lagi hukumnya di sana. Apabila terjadi perdebatan antara ahli Quran dan ahli Quran, perdebatan, dibuka Qurannya di sana, berdebat mereka berdua. Ada wasitnya. Ya, masih berlaku kekekalan. Jadi yang mana? Itulah yang dimaknai dengan Ar-Rahman. Nah, kemudian dalam hal ini aturan mainnya dan bertasbihlah dengan memujinya. Ya, memuji dalam hal yaitu hayyil ladzi la yamutu, yaitu yang mempunyai hidup dan yang mempunyai hal yang mati. Bahkan yang hidup pun bisa jadi tidak mati, yang sudah mati pun bisa jadi untuk dihidupkan kembali. Itulah kersa kuasa Allah. Dan cukuplah Allah mengetahui dosa perihal hamba-hambanya. Di sini dimaknai tentang hal wasabi bihamdi, bertasbihlah engkau dengan memujinya. Dua frase ini bersatu antara bertasbih dengan bertahmid. Ya, wasabi bihamdi berarti tasbih dengan tahmid. Berarti ini mengacu kepada sesuatu yang memang ketakjuban. Berbeda dengan wasabihnya saja, ya, atau bertasbihnya saja. Contoh, subhanalladzi asro, itu tasbih. Benar. Asabhu awalnya. Dan itu merupakan bukan sebuah ketakjuban. Karena tidak disertai dengan walhamdu. Itu merupakan penyangkalan penyangkalan Allah terhadap orang-orang musyrikin Mekah yang ingkar kepada kenabian Muhammad, yang tidak mempercayai bahkan mendustai kisah Isra wal Mi'raj ya Rasulullah Muhammad. Ya, dibedarkan semuanya, perlahan-lahan dibuktikan, ditunggu pedagang yang pulang dari negeri Palestina, yang lewat Syam, yang melalui jalur sisi pinggirnya Laut Merah ataupun sisi tengah, pakai jalur Badar. Ya, ditunggu perjalanan mereka. Ya, kepulangan para kafilah pedagang tersebut sampai ke negeri Mekah. Ditanyakan, ya, benar enggak yang namanya Palestina kejadian seperti ini, seperti segala macamnya. Ternyata mereka mengiyakan. Ya, baru terbukti mereka melongo orang-orang kafirin Mekah. Barulah muncul ayatnya subhanalladzi, ya, bahwa mereka orang-orang kafir salah. Kesalahan mereka sudah tumbang. Maka kebenaran tetap kepunyaan Allah. Maha sucinya Allah tetap terjaga kesuciannya. Subhanallah. Ya, berbeda dengan wasabi bihamdi. Ini sudah takjub. Kayak lihat, ya kan, duit banyak, subhanallah, matanya melotot kan. Lihat yang bening-bening, subhanallah, kan begitu. Yang bening es batu, aqua gitu ya. Awas jangan narasinya jangan yang enggak, yang bening-bening. Ya.
Ya lagi haus lihat aku bening. Kan begitu. Subhanallah segernya. Ya. Kemudian dalam hal ini alladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin sumastawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Yaitu yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian si doi bersemayam di arasy. Dialah Ar-Rahman. Oh, berarti Ar-Rahman itu yang bersemayam di arasy. Satu kan begitu. Tadi dimaknai sesuatu yang memang kegoiban. Ya. Kalau dibahas langsung nantinya bisa bingung kita. Kita sementara ini beriman terhadap yang goib itu luar biasa. Meyakini Rasul. Mana? Iya kan? Emang tahu meninggalnya? Pernah turun ke alam dunia. Yang ngasih tahu turun siapa? Yakin nggak yang ngasih tahumu itu benar? Kan begitu. Tapi kita kok tiba-tiba yakin? Alhamdulillah. Lah itulah. Ya, karsa kuasa Rahman yang bisa seperti itu. Suatu kenikmatan tersendiri. Ya, suatu kenikmatan tersendiri itu bisa meyakini sesuatu yang kita sendiri adalah nggak tahu, nggak nampak, gitu, nggak terlihat. Suatu kenikmatan tersendiri itulah bagian daripada Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu ya dipegang kekuasaannya secara Asmaul Husna yaitu oleh Ar-Rahman yang duduk di arasy. Tuh. Di langit ketujuh singgasana sana. Ya, ada Sidrat Al-Muntaha. Ya, termasuk juga di situ ada Jannatul Ma'wa, surga tempat tinggal. Ya, ada Baitul Ma'mur. Di situ Ka'bahnya langit. Ya, termasuk juga ada pohon yang sudah tumbang, yang sudah lapuk, nggak berlaku lagi di sana. Apa itu? Sajaratun khuldi. Udah nggak berlaku, udah tumbang di sana. Penghuninya udah mudun, udah di penjara. Si iblisnya udah di kerangkeng. Ya, udah dibelenggu di rof-rof. Kemudian dalam hal selanjutnya, pemaknaan juga secara siapa sih Ar-Rahman? Tadi yang bersemayam di arasy. Oke, ya kan, bersemayam di arasy. Nah, pemaknaan yang bersemayam di arasy juga bisa kita maknai dalam hal Quran surat Toha. Ya. Toha mang anzalna alaikal Qur'ana litasqa ila tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arsis tawa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Tidak. Al-Quran diturunkan agar engkau menjadi mudah. Ya, pengen ketemu rahmat mudah, pengen ketemu rezeki mudah, pengen hidup tenang mudah. Ya, pengen nyaman mudah, pengen ganteng mudah. Ya, pengen merdeka mudah, semuanya mudah karena diatur semuanya oleh Al-Quran. Ya. Dalam hal ini adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Yang takut bagaimana? Yang takut susah. Ya, pengen jalan yang benar susah banget, pengen hidup bermaslahat susah banget, pengen rumah tangga tenang kok susah banget. Ya. Jadi ada takut kita di situ. Maka solusinya adalah Al-Quran. Yakin? Solusinya ada Al-Quran, apakah solusinya khilafah? Al-Quran. Ya. Solusinya Al-Quran. Segala macam permasalahan solusinya Al-Quran. Ya, permasalahannya ngerti nggak Al-Qurannya? Kan begitu. Tenang aja, ada Abah Ustad. Begitu. Alon-alon kelakon kan begitu. Yaitu ya tanzila memang khalaqal ardo was samawatil ula, yang diturunkan dari yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Ya, secara frasenya ya ini khalaqal ardo was samawat. Biasanya kan khalaqal samawati wal ardo, biasanya langit duluan yang disebut, ini bumi duluan. Ini ada keunikan sendiri dan langsung was samawatil ula, langit yang tinggi, langit-langit yang tinggi. Ya itulah karena dimaknai dalam hal ini selanjutnya adalah
arasi, diciptakan bumi pertama kali, kemudian diciptakanlah langit. Langit mah diciptakan langsung disempurnakan. Setelah langit sempurna, nah barulah bumi disempurnakan. Nah, sebelum bumi disempurnakan, sebelum langit sempurna, ya kan? Bumi diciptakan nih. Kemudian diciptakanlah langit, masih debu, duhon. Nah, baru di situ dari al-kholiknya Allah sebagai pencipta, di situ langsung hadir ar-Rahman, mengembang itu langit menjadi 7 lapis langit. Hadirlah suatu negeri, sebutlah Arasi, duduk di situ si ar-Rahman di atas, langsung mengatur segala urusan, menyempurnakan bumi yang masih mentah menjadi matang seperti saat ini, bisa ditumbuhi, bisa ditinggali, ada udara, ada tanah, ada air, ya, atas prakarsa ar-Rahman. Ya, dalam hal ar-Rahman alal arsistawa, yaitu ar-Rahman lah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi dalam hal penyempurnaan, dalam hal penjagaan. Tuh. Ada di situ ar-Rahman juga sebut bagian daripada pencipta, ya, yang menghadirkan. Dimaknai sebagai merawat, memelihara, menjaga, ya. Bahwa ar-Rahmanu alal arsy itu adalah yudabirul amro. Dalam Quran surat Al-Qadr juga dibahas, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Nah, itu biizni rabb, dengan izinnya Rabb untuk mengatur semua urusan. Urusan itu, amri perintah. Perintah itu semuanya ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu adalah kekuasaannya seluruh para malaikat rahmat, ya, malaikat Rahman. Di situ tertera ada ar-Rahman, ayat-ayat ar-Rahman. Ya, perlu diketahui, apapun jenis ayatnya, mau ayat Allah, ayat Rahman, ayat Taubat segala macam, ya, ayat ar-Rahman juga segala macam, itu semuanya berada di Sidrat Al-Muntaha, ya. Ada di Lauhil Mahfuz, tertera di sana. Benar? Lantas dibawa turun oleh siapa? Ya, oleh perangkat malaikat rahmat. Iya. Kata Rohmannya, wah ada orang nih yang butuh rahmat gua mau turun. Siap. Siapa yang nganter? Jibril yang bawa turun. Ya, gua mau sampai ke hatinya Romo, Jibril yang bawa sampai ke hati, gitu loh. Ya, karena Jibril mah tugasnya membawa, menyampaikan, bukannya membawa saja terus tinggalin, bukan, membawa, menyampaikan, mendudukkan. Ya, kita butuh nikmat, diberikan nikmat oleh Allah. Ar-Rahman turun berbentuk kenikmatan, turun oleh Jibril, masukkan ke dalam hati, masuk, tempatkan, selesai, Jibril pulang, sisanya Ar-Rahman nongkrong di situ di dalam hati. Ya kan? Apakah manusia atau kitanya setelah meminta nikmat bisa tidak menikmati si itu nikmat? Nikmat yang kecil menjadi nikmat yang besar bisa enggak? Nikmat yang sudah besar dari kuasa Allah, agungkan, besarkan lagi. Nikmat dunia, akhirat, tetap finalnya diri juga. Diri juga. Dicontohkan kemarin kan begitu, mengenai sate tak kemarin tak? Atau empal bagaimanapun enak, nyatanya palek lah. Empal sedap, palek nikmat, palek segala macam. Silahkan palek tuh, yang lain pada nambah palek. Soalnya paleknya, aduh, nikmat nggak masa makan? Lagi sakit gigi, makan empal, yang lain pada lahap, enak, mantap katanya. Udah ditanggung jawab sama panitia yang bayar katanya. Ya, maksa, gitu kan? Gimana palek? Nikmat nggak palek? Nikmat empalnya, nikmat sakit giginya maksudnya. Hilang kan nikmatnya si empal itu kan? Ya, benar ya Pak Alek, Pak Sarip. Hilang kan? Pak Sarip lagi ingat-ingat. Iya bener aja. Ya itulah makanya ya dalam hal beragama, ketika minta nikmat, ketika memohon nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, piceun karudet. Buang itu segala macam kesusahan, segala macam hal-hal yang bersifat pesimis seperti itu, ya.
Buang segala macam yang bakalnya merusak situ nikmat menjadi kenikmatan. Sesuatu yang nikmat harusnya nikmat karena ada kendala, tidaklah nikmat. Tuh, yang seharusnya Ar-Rahman menjadi nikmat besar, maka diem saja nggak jadi kenikmatan apa-apa. Ya, buang segala macam halangan, segala macam kendala buang. Oh berarti kalau sakit gigi, buang giginya ang, buang. Bukan sakitnya ang, ya terserah deh, boleh lah. Mau sakitnya yang dibuang, mau giginya yang dibuang, apa mau empalnya yang dibuang nggak masalah. Jangan panitianya aja yang dibuang, yang jedain empal, panitia yang dibuang, nggak enak. You know. Modalnya agak sakit gigi Mas Arif. Nah itu pemaknaannya. Ya, dalam hal tersebut bahwa dimaknai di At-Thaha, ya langsung loncat ke ayat yang ke-8-nya. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah melainkan Dia, ya, yaitu yang mempunyai asmaul husna. Ya, di Al-Isra 110 juga qulid Allaha awid rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Ya, asmaul husna kemuliaan Allah, boleh mau nyebut ya Allah, boleh awir rahman, boleh nyebut ya rahman, boleh. Bahwa semuanya itu apapun yang engkau seru, apapun yang kau panggil itu mengacu menuju kepada yang mempunyai asmaul husna, mengarahnya ke Allah. Allah juga, ya, termasuk Ar-Rahman di arasy, Allah menetapkan kekuasaannya atas arasy, mengatur semua urusan itu dikesakuasakan sama Ar-Rahman. Berikut dengan perangkat-perangkatnya, ya, dengan perangkat-perangkatnya, ya, secara kesakuasa keallahannya Allahur Rahman, secara kemalaikatannya malaikat Rahman semuanya. Ya, dimulai dari Jibril yang menurunkan tentang hal kerahmatan. Ya, Mikail pun menurunkan kerahmatan sama, berupa mencukupi kebutuhan kita. Adapun Israfil segala macamnya tetap memberikan peringatan wanti-wanti sampai kepada Israilnya. Semuanya hadir untuk mengatur segala urusan manusia di ini alam dunia untuk maslahat sampai ke mana akhirat. Ya, jadi pemaknaannya dalam hal kita beriman kepada Allah, Allahur Rahman, alhamdulillah. Dalam hal kemalaikatan, malaikat Rahman. Dalam hal kenabian, adakah kenabian Rahman? Rahmatan lil alamin semuanya. Bantu dengan rahmat juga. Ya, sampai kepada hari akhir. Tetap likoannya Pak bertanggung jawab pasti Ar-Rahman. Ya. Dalam hal ini bisa kita maknai para putra semuanya, yaitu hal selanjutnya berkenaan dengan hal apa nih? Berarti tentang hal penciptaan, ketakjuban tadi ya. Quran surat Al-Mulki ayat 3. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Tadi dimaknai yaitu wasamawatil ula, ya, yang menciptakan langit yang tinggi. Nah, dimaknai di sini adalah samawatin tibaqo, yaitu yang menciptakan langit berlapis-lapis. Mataro fi khalqir rahmani min tafawut, ya. Farji'il basara hal taro min futur. Yang menciptakan 7 lapis langit, ya, secara berlapis-lapis tersebut. Nah, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Ar-Rahman sesuatu yang tidak seimbang. Ya, maka lihatlah sekali lagi atau ulangilah cara melihatmu. Adakah kamu melihat di langit itu ketidakseimbangan atau cacat? Periksa, cek. Ini bagi yang ragu tentang Ar-Rahman. Ya, dalam hal mengatur segala urusan. Contoh hal lain. Ya, dalam hal Ar-Rahman mengatur segala urusan, masih di Al-Qur'an surat Al-Mulki ayat 19. Ya, walam yarol ilat toiri fauqahum soffatim, ya, alayah dan segala macamnya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan toiron, burung-burung yang mengembangkan sayapnya, mengatupkan sayapnya
di atas mereka. Tidak ada yang menahan mereka di udara selain Ar-Rahman. Ya, ma yamsikuhuna ilar Rahman. Burung terbang di langit, mengepakkan sayap, mengatupkan sayap sampai bisa meluncur ya dengan sayap tenang. Yang menahannya siapa? Dikatakan di Al-Quran, Allah yang mengatakan bahwa itu adalah Ar-Rahman yang menjaga. Yang menahan itu Ar-Rahman. Ya, sampai keseimbangan langit. Urusan keseimbangan langit mah gampang, kan begitu? Ya, tapi apakah keseimbangan langit, keseimbangan bumi ini, sebutlah keseimbangan planet bumi, tidak dipengaruhi dengan planet lain? Dipengaruhi. Coba kalau bumi aja, mungkin sempoyongan kemana-mana. Ya, itulah betapa kita mengharuskan sujud dan kita menangis karena luar biasanya Allah dalam hal menspesialkan kita. Ya, coba kayak ikan emas. Pak Peri kerjanya di ember aja, nah, kan? Iya, di akuarium aja yang keren, lohan aja apa namanya, arwana aja di akuarium hidup, masa orang nggak hidup, loh kan? Kita nggak bisa hidup manusia mah. Iya, minum kayak iwak ya. Ya. Terus juga bermakna Robbi samawati wal ardi wa ma bainahuma rahman, yaitu Rob yang memelihara langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, itulah Ar-Rahman ya. Dalam hal ini para putra semuanya, setelah kita banyak memaknai ya dalam hal yang didapat ya, betapa kita bisa memaknai dalam hal kategori menurunkan segala perintah ya, mengikuti perintah Ar-Rahman dan segala macamnya, itu kersa kuasa kerasulan secara Jibril. Juga dimaknai tadi di Yasin 11, kemudian di Yasin 12, yang sesungguhnya kami menghidupkan orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Itu merupakan kersa kuasanya malaikat Rahman dalam hal kategori Raqib Atid ya. Kemudian dalam hal pemaknaan, Quran surat Yasin ayat 52, wa nufiqa fisur fa idahum minal ajasi ila rabbihim yang silun, dan ditiuplah sangkala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka. Qalu ya wailana mamba'asana mimang qordina hadama wa adar rahmanu wa sodaqol mursalun. Mereka berkata, aduhai celakalah siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, dan benarlah semua rasul. Ini berkaitan dengan keisrofilan ya, termasuk juga tentang hal mungkar nakir di alam kubur. Jadi malaikat yang selama ini 10 malaikat yang kita yakini mereka adalah malaikat Rahman, yang ada semuanya di dalam ayatul Rahmannya Al-Quran, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb ya, tapi dinyatakan juga beriman kepada Ar-Rahman, sampai beriman bertawakal kita kepada Ar-Rahman, meminta memohon pertolongan kita kepada Ar-Rahman. Bisa kita maknai dalam hal pemaknaan meminta pertolongan ya, sampai kepada berlindung. Jadi beristiadah kepada Ar-Rahman ya, berlindung atau beristianah meminta pertolongan kepada Ar-Rahman, sampai nasoro nasir ya kepada Ar-Rahman, beriman bertawakal pun kepada Ar-Rahman. Kita cari ayatnya ya. Dalam hal pemaknaan, hal yang pertama kita berlindung kepada Ar-Rahman sudah dicontohkan oleh Ibunda Isa alaihissalam, yaitu Siti Maryam yang meyakini Tuhannya sebagai Ar-Rahman. Tuhannya adalah Ar-Rahman ya, tahu persis banget tentang hal Ar-Rahman atas bimbingan siapa? Nabi Zakaria yang membimbing Siti Maryam, sehingga lafadznya juga adalah a'udzu birrahman ya. Quran surat Maryam ayat 18 ya. Qalat ini a'udzu birrahman minka in kunta taqiyya, bahwa sungguhnya aku berlindung kepada Ar-Rahman
bahwa engkau adalah orang-orang yang bertakwa, bahwa engkau adalah bagian daripada yang bertakwa. Karena kaget melihat Jibril, nggak seuzon, ya, nggak salah sangka dulu. A'udzu birrahman. Sedangkan kita a'udzu billah kan? Bener? Iya. Kita kan a'udzu billah. Tapi ternyata sudah lebih dulu awal tenar a'udzu birrahman. Ya. Sehingga pemaknaannya, ya kalau a'udzu billah tuh ta'udku berlindung, ya lindung tuh. Berarti ke hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti a'udzu birrahman. Begitu caranya menerjemahkannya. Kalau a'udzu birrahman jelas kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Hukum yang mana? Yang dibawa oleh malaikat Rahman. Ya, yang nanti secara pembalasannya ada dengan Ar-Rahmannya juga. Ya. Jadi ini perbedaannya. Dalam hal pemaknaan tentang hal isti'anah, kita memohon pertolongan. Ya, dalam hal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kita beristi'anah mohon pertolongan dalam hal ibadah. Dimaknai Al-Anbiya 112. Qala rabbikum bil haq wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Rasulullah Muhammad maka katakanlah bahwa Tuhanku ya Rob, berilah keputusan bil haq, dengan hak atau dengan adil, dengan pasti. Dan Rob kami adalah atau Tuhan kami adalah Ar-Rahman, yang dimohonkan pertolongan terhadap apa yang mereka sifatkan, karena menyifati jelek tentang hal keallahan. Ya, Allah punya anak, Allah ngangkat anak, ya Allah butuh tempat, makanya Allah duduk di arasi karena nggak punya tempat, maka nolong di sana ngopi, gitu kan? Ya, maka karena ini dimaknai dengan hal dalil, dengan hal peribadahan, dengan hal pengabdian, harus semuanya terpandu, terpimpin, terbimbing. Makanya kaitannya juga menggunakan kata musta'anu. Ya, dalam Al-Fatihah berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahmu ada bimbingan tersendiri, dalam hal memohon pertolongan pun ada bimbingan tersendiri. Jangan dicampurkan. Jangan sampai kita ibadah dengan kesan memohon pertolongan. Tidak, ibadahmu udah ibadah. Meminta pertolongan itu pun bagian daripada tugasmu, bagian daripada kewajibanmu. Ya. Contoh dalam hal kita memaknai menolong secara nasro, pertolongan. Ya, Quran surat Al-Mulk ayat 20. Dimaknai aman hadzalladzi huwa zundulakum yang surukum meundunir rahman. Ya. Atau dalam hal ini siapakah yang akan menjadi tentara zundun, tentara berarti bantuan, ya, yaitu prajurit bagimu yang akan menolongmu selain daripada Ar-Rahman. Jadi jelas, yang menurunkan bala bantuan dalam hal peperangan pertempuran, ya, yang mereka pada zamannya perang Badar, orang kafir melihat orang muslim itu 2 kali lipat jumlahnya, padahal justru sedikit banget orang muslim, ya. Tapi orang kafir melihatnya 2 kali lipat mereka. Luar biasa. Muslim hanya 300, si kafirin berapa? 1000. Tapi orang kafir melihat orang muslim seolah-olah 2000. Gentar mereka. Itulah malaikat Rahman turun sebagai zundun, sebagai bala bantuan malaikat yang mengelabuhi mata mereka dan menggetarkan hati mereka, si musuh. Akhirnya apa? Begitu prit, ya, perang tanding mereka kalah segala macam, kocar kacir mereka. Badar menang kita. Ya, alhamdulillah. Ada sirik iri dengki itu pembagian ghanimah nih. Mau perang lagi, perang Uhud. Wah, gua mau rebutan, gua mau yang dapatnya yang paling banyak nantinya. Perang belum berakhir udah rebutan ghanimah. Yang terjadi perang Uhud gimana? Selesaikan dulu perjuangannya, baru nanti rebutan hadiah. Ya. Selagi berjuang jangan ngarepin hadiah. Iya tak? Dapat apa cobanya? Biasanya udah dapat, belum selesai. Besok kalau terakhirnya, tenang. Besok terakhir selesaiin dulu. Sudah dapat loh. Wah, baju setar berarti. Iya. Nolong. Orang masih lari tiba-tiba dapat piala menang. Raimu kan begitu. Apa-apaan? Belum.
Ya. Al-Mulk masih dalam ayat 29. Ya, Qul huwar rahman. Katakanlah dialah ar-Rahman. Amana bihi wa alaihi tawakkalna. Dan kami beriman kepadanya dan kami juga bertawakal kepadanya. Jadi kepada Ar-Rahman juga harus bertawakal, harus beriman. Kepada apa? Kan begitu. Jelas kepada Asmaul Husnanya Allah secara Ar-Rahman atau Ar-Rahmannya Ar-Rahmannya Allah secara kemalaikatan Ar-Rahmannya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala secara pengkitaban. Ya, ayatul Rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya, itu semuanya. Jadi kita imankan. Pemaknaan dalam hal-hal selanjutnya, para putra semuanya, ya. Dalam hal kita memaknai tentang hal kerohmanan, semuanya masih diidentikan dengan hal Rahman yang erat kaitannya dengan Rohim. Maka dalam hal ini kaitan dengan hal Rahman Rohim itu juga sudah terpapar dalam hal Al-Fatihah. Ya. Yaitu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Yang selanjutnya adalah maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, nikmat-nikmat tulisannya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semua itu terpapar adanya di Al-Qur'an, ayatul Rahman. Al-Baqarah 163. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur Rahim, bahwa sesembahanmu adalah sesembahan yang esa, tiada sesembahan terkecuali Dia, yaitu Ar-Rahman War-Rahim atau Ar-Rahmanir Rahim. Ya, sebagai ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu war-rahmanur rahim. Maksudnya ketika Anda meyakini Allah satu, ya udah satu aja, ya. Dan itu yang pasti Tuhan itu memberikan nikmat, memberikan rahmat. Yang bagaimana sih rahmat? Ya, rahmat itu turun untuk menghendaki kebaikan kepada yang dituju. Jadi kalau Anda merasa sudah ketempelan rahmat, perbuatan baik apa dan perbaikan apa yang sudah Anda ciptakan, nanti keciri. Ya. Terus kalau kita pengen rahmat, emang kita mau memperbaiki apa? Sebab tujuannya rahmat itu adalah memperbaiki, memberikan perbaikan. Kan begitu Pak Alek. Pak Alek panggil tukang bengkel, bawa alat suruh ngapain? Yang mau diperbaiki apa? Enggak, cuma ngobrol aja tuh kan, rese kata tukang bengkel kan begitu. Ya. Ya, rusuhan nih. Enggak, cuma lagi sepi aja, nggak ada tempat ngobrol. Sini apa? Kok bawa alat juga? Ya biar lu tutup kan sananya. Ngobrol tunggu sama gua sini. Ya, maksudnya yang jelas gitu loh. Ya Allah, berilah aku rahmat ya Allah. Mau apa yang diberesin? Terus kalau udah nempel, nah jelas bukti perbaikannya nyata. Dan Anda bisa untuk menularkan itu kerahmatan berupa perbuatan yang akan menghasilkan kebaikan pula. Maslahat. Ya, sebaik-baiknya orang kanggo. Apa kanggo? Kepake, berguna bagi orang lain. Itu cirinya, ciri kecil orang sudah ketempelan rahmat. Ya, alhamdulillah saya udah rahmat Allah udah gede, insya Allah masuk surga. Ya, insya Allah. Pasti gitu loh. Ya. Dan pemaknaannya tadi dimaknai dengan secara ar-Rahmanu bil ghaib, pemaknaan ghaib. Ya, Al-Hasr 22. Wallahu ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Ya. Dan Allah lah dalam hal ini ya yang tidak ada sembahan selain Dia, yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang nyata. Dialah Ar-Rahmanir Rahim. Kita memahami, sudah memaknai tentang hal yaitu perihal alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Dan inilah momentumnya. Tadi diawali dengan hal generasi baik dan generasi jelek.
Ya, harus bisa napak tilas seperti hanya Kanjeng Rasulullah Muhammad napak tilas. Kan begitu. Nah, karena kita tidak mungkin ada keterbatasan tidak bisa napak tilas. Kita pengen bertemu zamannya Nabi Adam, pengen tahu zaman Nabi Ibrahim, pengen tahu harta karunnya Firaun. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Zaman itu Rasulullah Muhammad dikasih tahu semuanya, alhamdulillah. Nah, tapi Al-Quran juga ya dengan kersa kuasa Allah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Tuh, nikmat besar, nikmat kecil kumpul adanya di Al-Quran. Jadi kalau mau nyari nikmat di Al-Quran, nyari rahmat di Al-Quran sudah diberitakan perihal alimul ghaibi wasyahadah, cerita-cerita masa lalu, hal-hal kegaiban. Ya, zaman Nabi, zaman kaum, zaman umat yang taat, yang brengsek, yang dihancurkan, yang diabadikan, segala macamnya. Benar, sampai kisah masa depan, surga, neraka, kehidupan kubur, segala macamnya, kegaiban. Ada semua itu, semuanya nampak jelas ada di Al-Quran. Jadi ghaibi wasyahadah. Ya, perkara gaib dinyatakan, dihadirkan, dimusyahadahkan, dipertemukan denganmu. Ya, jadi pengen tahu akhirat, pengen tahu masa lalu, pengen tahu kisah-kisah Nabi, adanya semuanya di Al-Quran, dimaknai dengan ayatul Rahman. Setelah itu Anda takjub, ya, Anda bersyukur, ya, tidak masuk bagian orang-orang yang dihancurkan, tidak termasuk orang-orang generasi jelek. Bisa dimaknai dalam hal pemaknaan Ar-Rahman. Ya, semoga dalam hal ini ya dengan kita membahas Ar-Rahman semoga akan sampai kepada kita, yakni dalam hal kemampuan kita untuk mendaya upayakan diri, yakni untuk siap lahir batin dalam hal kita menjalankan segala bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terlebih dalam hal ini ya jangan sampai kita batal. Kalaupun terjadi batal, jangan sampai batal berikutnya. Cepat segerakan untuk ditobatkan. Ya, yaitu dengan cara bertobat dan kembali beriman dan melaksanakan amal soleh. Maksudnya bagaimana agar dosa perdosaan yang kemarin itu bisa diimbangi ya dengan segala pahala dan perbuatan baik. Ya, dosa tetaplah dosa, tidak bisa dihapus, tapi ada pahala yang memang akan menjadikan canangan untuk kita, yaitu sebagai pengimbangnya. Setidaknya rada berat seon pahala juga alhamdulillah masuk surga. Ya, alhamdulillah. Ya, jangan menganggap enteng segala macam perkara, walaupun itu enteng. Urusan agama mah tidak bisa dianggap enteng. Ya, sholat dulu, enteng gampang. Ya, nggak taunya training survei lokasi. Nah kan, ya, hitung bahan, no kan, ya, bahan baku datang, no kan, karena menganggap enteng. Ya, yang enteng dianggap berat, maksudnya siap gotongan. Ya, dalam hal pemaknaan jangan menganggap enteng, jangan menganggap remeh, karena betapa kita mudahnya menganggap itu semua adalah sebuah yang gampang gitu loh. Yang dimaknai yaitu dengan hal perkara-perkara tenang aja. Ya, di akhirat bah ada syafaat. Enggak enteng kan? Taat belum ke Rasulnya, nurut enggak ke Qurannya, ke aturannya, ngarepin kok syafaat. Ya, sekalipun Anda dalam hal ini berbicara syafaat, memohon syafaat dan dikasih, alhamdulillah mendapat syafaat, tapi ada yang minta dan segala macamnya tapi tidak dikasih karena tidak memenuhi syarat. Tapi ada yang mendapat syafaat, memperoleh syafaat, tapi di akhirat tidak berlaku syafaat. Makanya jangan mengentengkin, menganggap enteng. Ya. Dalam hal pemaknaan misalkan ambil kita surat Al-Maryam 87. La yamlikuna syafa'ata illa manittakhadha indar rahmani ahda. Mereka tidak berhak mendapat syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Ar-Rahman.
perjanjian yang diperhitungkan. Siap beriman, siap. Siap bertakwa, siap. Siap beramal soleh, siap. Siap menjaga kenyamanan negeri, kenyamanan dunia, menjaga istri, menjaga keluarga, siap. Siap menjadi pemimpin yang amanah, siap. Ada perjanjian dan itu Anda laksanakan. Gitu loh. Anda laksanakan. Ya. Kemudian dalam hal tadi yamlikuna syafa'ah, tidak mendapat syafaat, ya, tidak berhak baginya syafaat. Nah, ada juga pemaknaan Quran surat Toha 109. Yauma idzil la tafang usyafa'atu, tidak manfaat sih itu syafaat. Jadi tidak berguna syafaat, gak ada manfaat. Bawa syafaat di 2 karung nih, akhirat tenang aja gua nih calon surga. Ya, ternyata maaf Mas sudah gak berlaku Mas. Nah, loh. Ya udah tukar, nggak ada penukaran. Ya. Dalam hal pemaknaan la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu rahmanu wa radiya lahu qola. Pada hari itu tidak berguna, tidak bermanfaat yaitu syafaat kecuali orang yang telah diberi izin kepadanya oleh Ar-Rahman dan dia meridhoi perkataannya, karena yang perkataannya bukan dari hawa nafsu tapi ila wahyu yuha, yang ada panduannya di Al-Qur'an. Tidak cukup kita berbuat baik, tapi berbuat baik berdasarkan panduan Al-Qur'an. Tidak bisa kita iba kepada saudara hanya sekedar iba saja, ada panduannya. Tidak bisa kita toleransi kepada orang lain yang non muslim segala macam, ya, kalau tidak tanpa panduan agama. Pastikan semuanya ada perintahnya agama. Yang mana? Contoh misalkan yang sudah saya terangkan lah, barangkali lupa dan segala macamnya. Dalam hal utang piutang, apa karena hanya mandang teman? Apa hanya karena mandang saudara? Lantas nggak ada hitungannya. Sama saudara kok hitungan, sama teman kok hitungan? Iya. Ya. Udah saya percaya aja. Ya nanti kalau nggak bayar gimana? Udah, nih kalau nggak bayar nanti nih telinga nih, kan kata begitu. Atau nih leher saya kalau nggak percaya, rese kan? Ya, oke lah, saya menolong ya, ada segala macam. Suatu hari timbul permasalahan, nggak bayar, lari, hilang tuh duit, puluhan juta, ratusan juta segala macam. Yang rugi siapa? Diri kan? Termasuk yang marah siapa? Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab sudah dikatakan di Al-Qur'an bab hutang piutang dicatat. Kalau pembayarannya tidak tunai, tentukan yaitu ijab kabulnya. Benar, hadirkan saksi, tidak percaya ya adakan agunan. Tentukan berapa jumlah nilainya, berapa jumlah pembayarannya. Kalau perlu dikasih lebihan tidak masalah karena mungkin kredit temponya panjang dan segala macam. Adakan ikrar, ya, adakan saksi 2. Ya, itu sudah kriteria kita nurut kepada Ar-Rahman. Jadi kita menolong teman, menolong saudara, berbuat baik, berpahala, kita bersyariat. Gitu loh. Ya, bersyariat. Jadi ini perbuatan baik syafaat bagi kita tersendiri ketika kita dengan menggunakan panduan syariat Al-Qur'an, ada hukum yang menerangkan, Ar-Rahman mengizinkan, monggo syafaat pakai, sah. Perbuatan baik yang tanpa syariat dan segala macamnya, Ar-Rahman menolak, nggak kepake, nggak manfaat, buang. Karena apa? Percuma Allah nurunin Quran, percuma Allah nurunin Nabi, Rasul, nggak ditaati semuanya, maunya sendiri. Yang terjadi, syafaat nggak berlaku, surganya pun nggak jadi. Maka jadi apa? Jadi gosong, guys. Ya. Di neraka jahanam, nggak tanggung-tanggung jahanam. Orang yang mendustakan tentang hal kear-Rahmanannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, dalam hal ini para putra semuanya, semoga sampai kepada kita pemaknaan menjadi bahan tambahan petunjuk dan juga kemuliaan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya robbal alamin. Marilah sama-sama kita berdoa, moga dalam hal ini dimudahkan segala maksud dan tujuan kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bitalalui nuri bahi ujubika arsika min adai itajabtu wa bisatil
watil jabaruti mimma yakiduni istatartu wa bitawli sadidi kuwatika min kulli sultani ta'asomtu wa bidai mukmin qayyumin dawamin abadiatika min kulli sultani ista'adu wa bimaknuni siri min sirika min kulli hamim wa min gomin taqolastu ya hamalatal arsi an hamalatil arsi ya sadidal batsi ya habisal wahsi ibisani mangdola mani waglib manggola bani kataballahu la aglibana ana wa rasuluhi innallaha qawiyyun azizun Allahumma inni as'aluka bisiri dati bidati siri huwa anta huwa la ilaha illa anta istajabtu bi nurillah wa bi nuri alsila wa bi kulli ismillah min alduwi wa aduwillah wa min kulli syarri khalqillah bi miyatin alfin la haula wala quwata illa billah khatamtu alam nafsi wa dini wa ahli walidi wa jami'i ma atoni rabbi bi khatamilah an kudusil mani illadhi khatama bihi aqtaras samawati wal ardi hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil barakah wal karamah bi suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.